Masih ingat beberapa waktu yang lalu ketika banyak pihak mempertanyakan nasib ibu kota Nusantara? Ada yang menyebut proyek ini mangkrak, ada yang mengatakan pembangunan melambat, bahkan ada yang meragukan apakah IKN benar-benar akan menjadi pusat pemerintahan Indonesia. Namun hari demi hari, fakta di lapangan justru menunjukkan cerita yang berbeda. Gedung-gedung pemerintahan terus bertambah, fasilitas publik mulai beroperasi, dan yang paling menarik, sejumlah kementerian kini mulai bersiap, bahkan sebagian telah menjalankan aktivitas di kawasan IKN. Lalu, seperti apa kondisi IKN terbaru saat ini? Benarkah kawasan ini semakin ramai dan mulai menunjukkan wajah sebagai ibu kota masa depan Indonesia? Mari kita lihat bersama perkembangan terbarunya. Dan jangan lupa like dan komen di bawah ya. Langsung saja, let's go. Jika beberapa tahun lalu kawasan ini masih didominasi alat berat dan aktivitas konstruksi, kini suasananya mulai berbeda. Di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP, aktivitas masyarakat semakin terlihat. Jalan-jalan utama telah berfungsi, berbagai gedung pemerintahan berdiri megah, dan mobilitas kendaraan pun terasa meningkat. Banyak pekerja, pegawai, pemerintah, kontraktor, hingga pengunjung yang datang setiap harinya. Pemandangan ini menjadi indikasi bahwa IKN perlahan berubah dari kawasan pembangunan menjadi kawasan yang mulai dihuni dan digunakan secara nyata. Inilah yang membuat suasana IKN saat ini terasa jauh lebih hidup dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Salah satu indikator penting keberhasilan pembangunan IKN adalah perpindahan instansi pemerintah. Saat ini, berbagai kementerian dan lembaga pemerintah telah mempersiapkan proses relokasi secara bertahap menuju IKN. Sejumlah gedung kantor kementerian telah selesai dibangun dan siap digunakan untuk menunjang aktivitas pemerintahan. Langkah ini sangat penting karena tujuan utama pembangunan ibu kota Nusantara bukan hanya membangun gedung megah, tetapi juga memindahkan pusat administrasi negara secara bertahap dari Jakarta menuju Nusantara. Dengan semakin banyaknya pegawai pemerintah yang hadir di kawasan ini, maka aktivitas ekonomi dan sosial pun akan ikut sangat berkembang.
pembangunan hunian ASN menjadi salah satu prioritas utama pemerintah. Saat ini, berbagai tower hunian ASN telah berdiri dan mulai digunakan untuk mendukung kebutuhan tempat tinggal pegawai yang bertugas di IKN. Keberadaan hunian ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan ekosistem kota yang hidup. Sebab sebuah kota tidak cukup hanya memiliki kantor pemerintahan. Kota harus memiliki penghuni yang tinggal, bekerja, berbelanja, beraktivitas, dan berinteraksi setiap hari. Semakin banyak hunian yang ditempati, semakin terasa pula kehidupan kota yang sesungguhnya. Selain kantor dan hunian, pemerintah juga terus melengkapi berbagai fasilitas publik, mulai dari kawasan komersial, ruang terbuka hijau, sarana transportasi, fasilitas kesehatan, hingga berbagai layanan pendukung lainnya. Fasilitas-fasilitas ini dibangun agar masyarakat yang tinggal dan bekerja di IKN dapat menikmati kualitas hidup yang baik. Konsep kota modern dan berkelanjutan yang diusung IKN mulai terlihat dari tata ruang yang tertata rapi, jalan yang luas, serta dominasi area hijau yang tetap dipertahankan. Inilah yang membedakan IKN dengan banyak kota besar lainnya. Istilah mangkrak biasanya digunakan untuk proyek yang berhenti dan tidak menunjukkan perkembangan. Namun, jika melihat kondisi IKN saat ini, pembangunan masih berlangsung di berbagai titik. Gedung-gedung baru terus bertambah, infrastruktur terus diselesaikan, dan aktivitas pemerintahan mulai berjalan secara bertahap. Memang masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pembangunan IKN tetap bergerak maju sesuai tahapan yang telah direncanakan. Karena itu, kondisi terkini IKN menjadi jawaban tersendiri terhadap berbagai keraguan yang selama ini muncul di sosial media.
Semakin ramainya aktivitas di IKN juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Peluang usaha mulai bermunculan. Sektor kuliner, transportasi, jasa, hingga perdagangan perlahan mengalami peningkatan. Para pelaku usaha melihat adanya potensi besar seiring bertambahnya jumlah orang yang beraktivitas di kawasan ini. Hal tersebut menjadi sinyal positif bahwa IKN tidak hanya menjadi pusat pemerintahan baru, tetapi juga berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru Indonesia. Perjalanan pembangunan ibu kota Nusantara memang masih panjang. Namun, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa kawasan ini semakin ramai dan semakin siap menjalankan perannya sebagai pusat pemerintahan Indonesia di masa depan. Mulainya perpindahan kementerian, bertambahnya hunian ASN yang terisi, serta hadirnya berbagai fasilitas publik menjadi bukti nyata bahwa IKN terus berkembang dan tidak berhenti di tengah jalan. Menurut kalian semua, apakah IKN sudah menunjukkan tanda-tanda sebagai ibu kota masa depan Indonesia? Tulis pendapat kalian semua di kolom komentar ya. Dan oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru seputar pembangunan kota-kota yang ada di Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Salam jalan-jalan.